Setiap bagian dari alam yang luas ini telah dipenuhi dengan api iblis berwarna putih krem. Suhu yang sangat tinggi memenuhi dunia magma ini. Bahkan seorang elit Dou Sheng, yang telah mencapai bintang keempat atau bahkan bintang kelima, tidak akan dapat bertahan lama karena suhu yang ada bahkan dapat membakar Dou Qi. Sun Er melayang di langit saat api emas terus melonjak dari tubuhnya. Meskipun dia mempunyai kaisar emas yang menghancurkan api surgawi menjaganya, dia masih basah kuyup oleh keringat. Untungnya, Dou Qi di dalam tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Ada alasan kaisar emas pembakar api surgawi mendapatkan peringkat tinggi. Mata Sun Er menjelajahi langit yang jauh sebelum menemukan titik asal lautan api ini. Teratai api dengan aura iblis perlahan berputar di tempat itu. Setiap kali berputar, warnanya akan berkedip antara merah tua dan putih. Berdengung. Teratai api yang berputar akhirnya kembali menjadi putih, tetapi kelopaknya ditutupi dengan urat merah kecil. Sekilas, mereka tampak seperti pembuluh darah seseorang. Sesekali, lampu merah menyala, menyebabkan teratai api yang indah ini dipenuhi dengan aura iblis. Saat aku pertama kali bertemu denganmu saat itu, tubuhmu semurni bayi. Aku membawakanmu kecerdasan, memungkinkanmu memiliki pikiran manusia. Namun, jalan yang telah kau ambil berlawanan dari apa yang aku inginkan. Sosok ilusi di luar tubuh, Xiao Yan, dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari teratai api, yang dipenuhi dengan aura iblis. Sain teratai pemurni iblis, terserah padaku bagaimana aku ingin tumbuh. Kamu terlalu banyak ikut campur. Cahaya dipancarkan dari tubuh teratai iblis saat api teratai pemurnian iblis meraung marah. Saya hanya berharap agar Anda menghindari penghancuran diri. Akulah yang telah membuatmu dipenuhi dengan kebencian ini, jadi izinkan aku untuk mengakhiri segalanya. Sosok ilusi itu mengamati teratai api saat segel tangannya berubah. Dua pilar besar yang menutupi ranah ini tiba-tiba bergegas maju, satu naik dan satu turun. Segera setelah mereka bergerak, tirai api besar keluar dan dengan cepat membentuk penjara persegi, yang menyegel teratai iblis di dalamnya. Saya akan menghilangkan kecerdasan dan ingatan yang telah saya berikan kepada Anda. Di masa depan, kamu akan menjadi murni seperti saat aku menemukanmu saat itu. Sain teratai pemurni iblis, dasar bajingan tak berperasaan. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan sesukamu. Raungan keras sekali lagi dipancarkan dari teratai iblis sebelum mulai berputar dengan kecepatan cepat. Gelombang api berwarna darah yang luar biasa menakutkan keluar dari teratai iblis. Tirai api yang dibentuk oleh susunan itu tiba-tiba menjadi terdistorsi karena api berwarna darah yang aneh ini. Saya telah berpikir untuk menghapus ingatan Anda ketika saya telah mencapai batas saya saat itu, tetapi saya tidak dapat menghapusnya. Inilah mengapa saya menyegel Anda di sini. Saya berharap untuk menyelesaikan kebrutalan dan sifat membunuh Anda. Melihatnya sekarang, ribuan tahun disegel telah menyebabkan kebencian Anda menjadi lebih kuat. Karena ini kasusnya. Sain teratai pemurni iblis melihat ke api teratai pemurnian iblis yang berjuang dengan liar dan dengan lembut menghela nafas. Segel tangannya berubah dan formasi masif tiba-tiba mulai runtuh dari tepi luarnya. Setelah runtuhnya bagian luar formasi, pilar api yang telah terkunci pada api teratai pemurnian iblis menjadi lebih padat. Bang bang bang. Api teratai pemurnian iblis dengan liar menyerang tirai api saat formasi diputar. Suara benturan bumi yang mengguncang itu menyebabkan api emas di permukaan tubuh Sun Er menjadi sedikit redup. Formasi pemurnian langit kuno, hapus. Tangan ilusi Sain teratai pemurnian iblis dengan lembut melambai, dan orang bisa melihat tirai api menembakkan banyak garis api. Garis-garis ini membentuk jaring api yang tercetak di teratai iblis. Setelah itu, jaring api perlahan diangkat saat gumpalan kabut berwarna darah didorong keluar dari tubuh teratai iblis. Pekikan yang menyedihkan dengan cepat dipancarkan dari teratai iblis setelah kabut berwarna darah ini muncul. Teratai iblis berputar dengan liar, tetapi tidak peduli energi kuat apa yang dilepaskannya, itu tidak dapat memecahkan tirai api yang dibuat dari formasi itu. Energi yang telah diserap oleh formasi kuno langit pemurnian selama ribuan tahun telah sepenuhnya dilepaskan kali ini. Anda tidak akan dapat memblokirnya. Iblis kecil, tinggalkan aku.
Sain teratai pemurni iblis mengendalikan garis api dan memaksa keluar kabut berwarna darah, yang mewakili ingatan dan kecerdasan dari api teratai pemurnian iblis, sedikit demi sedikit. Suara lembut keluar selama proses. Omong kosong, tanpa ingatan dan kecerdasan, api teratai pemurnian iblis tidak akan lagi memiliki kesadarannya sendiri di masa depan. Apa perbedaan antara ini dan membunuhku? Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan mengambil hidup saya, tetapi mengambil ingatan dan kecerdasan saya berarti Anda berniat untuk membunuh saya. Anda munafik. Hati api teratai pemurnian iblis mulai panik saat dia merasakan pikirannya secara bertahap menjadi kosong. Dia meraung keras. Setelah ingatan dan kecerdasannya benar-benar dihapus, dia akan dianggap mati. Anda sangat kejam dan juga telah mendapatkan warisan saya. Jika Anda diizinkan untuk membuka segel, bencana besar akan menimpa dunia. Bencana ini dimulai oleh saya. Tentu, orang yang bertanggung jawab untuk memulihkannya adalah saya. Sosok ilusi Sain teratai pemurni iblis menggelengkan kepalanya. Dia berhenti mengatakan apa-apa lagi. Segel tangannya berubah dan banyak garis api di dalam tirai api tiba-tiba mengelilingi teratai iblis. Gelombang demi gelombang kabut darah pekat dengan cepat melonjak keluar dari teratai iblis. Kabut darah dengan cepat membentuk sosok darah di udara di atas teratai iblis. Sosok darah ini adalah sosok manusia yang sama dengan api teratai pemurnian iblis yang muncul seperti sebelumnya. Sosok darah dari api teratai pemurnian iblis mencoba untuk menurunkan dirinya sendiri dalam upaya untuk memasuki teratai iblis setelah dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun, Sain teratai pemurni iblis tidak memberikan kesempatan seperti itu. Dia mengepalkan tangannya dan tirai api dengan cepat menutup. Garis depan berubah menjadi penjara api setinggi 10 kaki. Tuan, tolong biarkan saya pergi kali ini. Saya pasti akan berubah di masa depan. Api teratai pemurnian iblis berjuang, tetapi teratai iblis tidak dapat keluar dari penjara api. Dia mulai merasa takut. Setelah meninggalkan tubuhnya, kekuatannya telah berkurang menjadi kurang dari 10% dari sebelumnya. Itu tidak dapat melawan Sain teratai pemurni iblis sekarang, jadi dia berlutut dan memohon belas kasihan dari Sain teratai pemurni iblis. Sosok ilusi yang dibentuk oleh Sain teratai pemurni iblis menghela nafas ketika api teratai pemurnian iblis mulai memohon belas kasihan. Dia melambaikan lengan bajunya dan sosok ilusi itu meninggalkan tubuh Xiao Yan. Sosok itu melayang ke penjara api dan mendarat di depan api teratai pemurnian iblis. Xiao Yan gegeh. Sun Er buru-buru terbang dan meraih Xiao Yan setelah Sain teratai pemurni iblis telah meninggalkan tubuh Xiao Yan. Kenapa kamu tidak pergi? Xiao Yan tidak sadar. Jiwanya telah ditekan oleh Sain teratai pemurni iblis. Dia tanpa sadar tapi dengan lembut memarahi Sun Er setelah melarikan diri. Dia telah menyaksikan gadis ini mengirim Gunanhai terbang dan tetap di belakang. Sun Er bersukacita di dalam hatinya setelah dia memastikan bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Dia tidak khawatir tentang teguran Xiao Yan. Tangannya dengan erat meraih lengannya sebelum matanya mendarat di tirai api. Xiao Yan merasa tak berdaya begitu dia meraihnya, tapi tangan besar membungkus tangan halus dan halus Sun Er. Iblis kecil, aku tidak membencimu. Meskipun Anda membalas saya saat itu, saya masih tidak membencimu. Saya tidak pernah memiliki murid atau anak dalam hidup saya. Sejak awal, kau adalah orang yang paling dekat denganku. Tangan Sain teratai pemurni iblis dengan lembut mengusap kepala api teratai pemurnian iblis. Wajahnya yang agak ilusi menunjukkan senyuman hangat. Namun, aku membencimu. Api teratai pemurnian iblis tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang merah darah memelototi Sain teratai pemurni iblis. Kabut berdarah tiba-tiba meletus dan melilit Sain teratai pemurni iblis. Kabut berdarah dengan gila-gilaan mengikis tubuh Sain teratai pemurni iblis. Xiao Yan dan Sun Er mengungkapkan wajah terkejut saat mereka menyaksikan ini terjadi dari luar penjara. Api teratai pemurnian iblis ini terlalu keras. Penampilan ini seperti dulu. Penampilan tragis samar mengatasi wajah Sain teratai pemurni iblis saat dia merasakan erosi dari api teratai pemurnian iblis. Dia dengan lembut menghela nafas saat dia perlahan mengulurkan tangannya.
Bersama-sama, kita akan menghilang dari dunia ini selamanya. Pilar api yang sangat besar tiba-tiba runtuh setelah Saint teratai pemurni iblis mengeluarkan pernyataan ini. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua cahaya yang sangat terang yang ditembakkan dan dengan kejam menghantam tirai api. Bang! Xiao Yan meraih pinggang halus Sun Er dan mengulurkan sayapnya di belakangnya saat merasakan ledakan yang bisa menghancurkan dunia. Setelah itu, dia buru-buru mundur. Badai menyapu dunia. Retakan setinggi 100.000 kaki muncul di lautan magma. Retakan yang sangat besar adalah sesuatu yang tidak bisa diisi oleh magma. Langit benar-benar kosong. Hanya setelah badai energi liar dan ganas menghilang, Xiao Yan dan Sun Er akhirnya muncul. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum mereka dengan cepat bergegas ke pusat ledakan. Cahaya berkedip di langit saat Xiao Yan dan Sun Er menghentikan tubuh mereka. Mereka menggeledah area kosong. Saint teratai pemurni iblis dan api teratai pemurnian iblis telah benar-benar menghilang. Seolah-olah mereka telah lenyap di tengah tabrakan yang mengguncang bumi tadi. Di mana esensi api iblis? Xiao Yan bergumam saat dia melihat ke langit kosong. Mungkinkah api teratai pemurnian iblis telah dihancurkan dalam ledakan itu? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti pertarungan untuk api teratai pemurnian iblis ini sia-sia? Sial! Xiao Yan mengutuk dengan ketidakpuasan. Dia telah mengumpulkan peta kuno selama lebih dari 1 dekade karena api teratai pemurnian iblis ini. Setelah itu, dia menunggu selama 3 tahun. Mungkinkah dia berakhir dengan hasil ini? Xiao Yan gege, lihat. Sementara Xiao Yan dipenuhi dengan ketidakpuasan di dalam hatinya, Sun Er tiba-tiba mengarahkan jarinya ke wilayah laut magma di bawah dan dengan gembira berteriak. Mata Xiao Yan mengamati ke arah yang dia tunjuk. Jantungnya sepertinya telah dicubit. Ada teratai putih yang ditutupi dengan urat merah muda saat lautan magma yang tak berujung perlahan berenang di sekitarnya. Sepertinya energi dari seluruh laut magma melonjak ke arahnya. Esensi api iblis. Tubuh Xiao Yan tanpa sadar bergetar karena kegembiraan saat dia menatap teratai putih krem dengan warna merah jambu yang samar. Api teratai pemurnian iblis. Yuhu! Xiao Yan hanya menekan kegembiraan di hatinya saat dia berdiri di langit. Dia bertukar pandang dengan Sun Er. Baru kemudian dia dengan hati-hati turun. Dia perlahan-lahan berhenti ketika dia berada sekitar beberapa puluh kaki dari teratai api putih krem dan merah muda. Api teratai pemurnian iblis saat ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Api teratai pemurnian iblis sangat kejam sementara yang satu ini damai dan tenang. Itu tidak melepaskan serangan ketika Xiao Yan dan Sun Er mendekat. Api teratai pemurnian iblis tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Sun Er akhirnya menyatakan dengan suara yang agak terkejut setelah melihat teratai api diam-diam melayang. Saint teratai pemurni iblis telah menghapus semua ingatan dan kecerdasan lamanya. Api teratai pemurnian iblis saat ini seperti bayi yang baru saja lahir. Wajah Xiao Yan dipenuhi dengan ekspresi panas. Setelah menyaksikan karakter brutal dari api teratai pemurnian iblis, dia tidak akan berani untuk memperbaikinya bahkan setelah mendapatkannya. Lagi pula, bahkan seorang ahli pamungkas sekuat Saint teratai pemurni iblis akhirnya mati karena pembalasan api iblis. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang hanya 2 bintang Dousheng seperti dia. Namun, kekhawatiran seperti itu telah lenyap sepenuhnya sekarang. Gambar sisa Saint teratai pemurni iblis dan api teratai pemurnian iblis telah lenyap dari dunia. Hanya esensi api iblis seperti bayi murni yang tersisa dan tidak lagi memiliki kekerasan seperti sebelumnya. Apakah melakukan ini tidak akan merusak spiritualitas dari api teratai pemurnian iblis? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Alasan api surgawi alami unik adalah karena mereka memiliki spiritualitas yang tidak dimiliki api biasa. Jika spiritualitas ini telah lenyap, api surgawi tidak akan lagi memiliki daya pikat yang mempesona itu. Mengingat skill Saint teratai pemurni iblis, apakah menurutmu dia akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh? Api teratai pemurnian iblis ini masih dipenuhi dengan spiritualitas. Namun, beberapa hal yang awalnya bukan miliknya direnggut oleh Saint teratai pemurni iblis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saat ini, itu tampak murni seperti ketika baru saja muncul di dunia ini. Itu tidak terpengaruh atau terkontaminasi oleh orang. Sepertinya sains teratai pemurni iblis ini telah sangat membantu kami. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Operasi mereka ini hampir berakhir dengan kegagalan, tetapi sains teratai pemurni iblis telah muncul di tengah jalan dan dengan paksa melucuti berbagai emosi negatif dari api teratai pemurnian iblis. Ini memungkinkan mereka merasakan sedikit harapan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terowongan spasial telah lenyap. Aku mencobanya lebih awal, dan aku khawatir dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat membuka ruang di sini. Sun Er ragu-ragu sebelum dia sekali lagi berbicara. Meskipun keduanya adalah bintang 2 elit Do Sheng, alam ini telah diciptakan oleh sains teratai pemurni iblis. Masih ada segel yang ada di alam ini, jadi tidak mudah untuk merobek ruang ini. Xiao Yan membelai dagunya. Matanya kembali ke teratai api di permukaan magma dan tertawa, karena kami untuk sementara tidak dapat pergi. Saya harus memperbaiki api teratai pemurnian iblis di sini. Apakah kamu yakin? Sun Er mengerutkan alisnya. Meskipun api teratai pemurnian iblis telah berhenti menyerang secara acak, itu adalah keberadaan yang menakutkan peringkat ketiga di peringkat api surgawi terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Itu tidak akan mudah untuk disempurnakan. Kurang dari 50%, Xiao Yan samar-samar tersenyum tapi tidak menyembunyikan apapun. Setelah menyaksikan kekuatan api teratai pemurnian iblis, ketakutan telah terbentuk untuk api iblis ini. Selain itu, pasti ada kurang dari 5 orang di seluruh dunia yang benar-benar yakin bahwa mereka dapat memurnikan api teratai pemurnian iblis. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menepuk dadanya dan menjamin bahwa dia bisa? Kekhawatiran melintas di mata Sun Er setelah mendengar peluangnya yang rendah. Tidak ada pilihan. Jika kita mengeluarkan esensi api iblis, banyak orang akan tergoda olehnya. Pada saat itu, bahkan jika saya mengikuti Anda ke klan Gu untuk bersembunyi, itu masih akan membawa masalah ke aliansi Skyman Shan. Alam api iblis ini secara pribadi diciptakan oleh api teratai pemurnian iblis. Saya pikir bahkan ayahmu tidak akan dapat menerobos masuk dengan mudah. Jika tidak, saya khawatir dia sudah campur tangan dan merebut api iblis. Karenanya, kami aman di alam ini. Aku hanya akan bisa memperbaiki api teratai pemurnian iblis tanpa terganggu di sini. Xiao Yan tersenyum dan berkata, orang lain mungkin mengira kita akan menemui kecelakaan jika kita tetap di sini tanpa pergi untuk waktu yang lama, tapi ini akan menghemat banyak masalah. Sun Er merenung sejenak setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya pada akhirnya. Apa yang dikatakan Xiao Yan masuk akal. Saat ini, ada banyak orang di dataran tengah yang telah mengarahkan pandangan mereka ke alam api iblis. Jika orang lain menemukan mereka mengeluarkan esensi api iblis, bahkan kekuatan klan Gu tidak akan mampu menekan keserakahan di hati orang-orang itu, yang berarti mereka akan menyerang tanpa peduli. Pada saat itu, mereka akan berakhir dalam masalah yang tak ada habisnya bahkan jika mereka bisa menghadapinya. Selain itu, ada klan Hun yang menonton dengan niat buruk di sampingnya. Tidak akan ada waktu untuk memurnikan api iblis dengan tenang. Kalau begitu, kapan kamu berencana untuk bertindak? Mata Sun Er dengan lembut memutar saat dia bertanya apa yang dia rencanakan. Haha, tidak usah terburu-buru untuk memperbaikinya sekarang. Kami masih punya waktu. Memurnikan api teratai pemurnian iblis ini bukanlah masalah sederhana. Aku harus mempersiapkan beberapa hal. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya menjadi panas ketika dia melihat teratai api iblis yang mengambang di magma. Dia mengira bahwa memurnikan api teratai pemurnian iblis tidak akan sulit setelah mencapai kelas Do Sheng, tetapi pertempuran dari sebelumnya telah memungkinkan dia untuk memahami bahwa jika dia tidak mempersiapkan beberapa hal, orang yang akhirnya akan dimurnikan adalah dia. Distorsi spasial telah benar-benar lenyap di luar alam api iblis. Suhu sangat tinggi yang awalnya menutupi tanah secara bertahap melemah. Gurun magma di bawah telah berhenti berputar sebelum perlahan-lahan memadat menjadi banyak bebatuan putih. Banyak sosok tergantung di langit sekitarnya. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan saat mereka menatap kembali ke terowongan spasial.
Setelah terowongan spasial tersebar, mereka kehilangan kontak dengan alam magma itu. Terlepas dari jenis teknik apa yang mereka lepaskan, mereka tidak dapat membuat alam itu muncul kembali. Mengapa Xiao Yan dan Sun Er masih belum keluar? Leluhur Huoyun menatap langit dengan ekspresi muram. Tidak ada aktivitas sedikit pun sejak mereka melarikan diri. Nona muda, Gu Nanhai dengan cemas menatap ke langit. Keringat dingin menutupi dahinya. Posisi Sun Er di klan Gu luar biasa, tapi dia telah kehilangan dia. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan ditegur setelah kembali ke klan Gu. Tetua, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sun Er bersikeras untuk menemani Xiao Yan. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda berhasil bereaksi tepat waktu saat itu. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas. Dia juga tidak menyangka Sun Er akan mengambil risiko besar dan tetap berada di alam magma bersama Xiao Yan. Xiao Yan sangat diberkati. Tidak ada yang akan terjadi pada Sun Er juga. Bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi? Gu Nanhai menggertakkan giginya dan bertanya. Bahkan seorang ahli seperti dia tidak bisa bertahan lama di alam api iblis. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Xiao Yan dan Sun Er. Mari kita tunggu, Yao Lao di sampingnya menghela nafas. Tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Alam api iblis telah tertutup, dan mereka tidak dapat memasukinya lagi. Karenanya, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu. Individu yang tersisa mengangguk dengan tenang setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Hei, klan Gu sepertinya menderita kerugian besar kali ini. Sun Er itu memiliki bakat luar biasa. Jika dia diberi cukup waktu, dia mungkin akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun kami tidak berhasil memperoleh api teratai pemurnian iblis, kami telah menghabisi 2 potensi ancaman. Wakil kepala aula melirik ke arah kelompok khawatir Yao Lao sambil tertawa dengan suara rendah yang aneh. Xiao Yan memiliki sisa gambar dari sain teratai pemurni iblis padanya. Tidak ada yang tahu apakah kecelakaan akan terjadi. Kepala Hall of Souls hanya mengerutkan kening saat dia menjawab. Xiao Yan penuh trik. Dia tidak tampak seperti seseorang dengan umur pendek. Hun Feng perlahan berkomentar. Kami akan menunggu beberapa hari di sini. Aku ingin melihat tipuan apa yang bisa dilakukan 2 junior. Mata Pak Tua Hun mau berkedip sedikit saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. 3 individu yang tersisa mengangguk setelah mendengar dia berbicara. Mereka tidak menambahkan apa-apa lagi. Sebagian besar orang tidak pergi begitu alam api iblis ditutup. Sebaliknya, mereka memilih tetap berada di langit di luar. Kebanyakan orang tidak ingin melakukan perjalanan yang sia-sia, jadi mereka ingin menunggu dan melihat apakah terjadi perubahan yang tidak terduga. 7 hari berlalu dalam sekejap mata saat semua orang menunggu. Tidak sedikit pun aktivitas terjadi di tempat ini selama 7 hari tersebut, tidak sedikit pun panas yang dikeluarkan. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa kecewa. Beberapa orang tetap tidak puas dan pergi di tengah kekecewaan ini. Sudah 7 hari. Gu Qing yang tertawa getir. Dia memandang Gu Nanhai di depannya, yang wajahnya tampak sudah tua. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Penatua, ada apa?" "Aku tidak tahu," Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Suaranya agak serak. Ekspresi Yao Lao di samping menunjukkan kelelahannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sosok Xian muncul dalam sekejap, tapi dia menggelengkan kepalanya setelah muncul dan berkata, "Saya tidak dapat menemukan alam api iblis. Ada segel yang ditempatkan di alam ini dan saya tidak dapat mendeteksi lokasinya." Ekspresi kelompok Yao Lao tampak gelap setelah mendengar informasi ini. Namun, Xiao Yan seharusnya baik-baik saja. Segel naga akan menghilang jika sesuatu terjadi padanya. Xian mengulurkan tangannya. Ada segel naga emas pucat di telapak tangannya. Dia menoleh ke Gu Nanhai dan tersenyum saat dia berkata, "Penatua Gu juga tidak perlu khawatir. Xiao Yan dan Sun Er Jie bersama." Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Dia juga akan menjadi gila jika terjadi sesuatu padanya, dan jika itu terjadi, segel naga tidak akan setenang ini. Beberapa kehidupan akhirnya muncul di wajah Gu Nanhai setelah dia mendengar kata-katanya.
Dia mengangkat kepalanya dan melirik Yao Lao sebelum menghela nafas. Terlepas dari apa masalahnya, masalah ini sudah terjadi. Aku harus kembali ke klanku untuk melaporkan masalah ini. Anda dapat yakin bahwa saya akan mengirimkan orang untuk terus memantau tempat ini. Saya akan memberitahu klanku tentang aktivitas apapun. Yao Lao menjawab dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku akan berterima kasih. Gu Nanhai dengan kuat menguatkan perhatiannya. Dia menangkupkan tangannya ke Yao Lao sebelum menatap dalam ke ruang yang jauh. Baru kemudian dia berbalik dan terbang ke langit utara. Gu Qing yang buru-buru mengikuti di belakangnya. Kelompok Yao Lao bertukar pandang satu sama lain melihat keduanya pergi. Mereka diam-diam menghela nafas. Sementara semua orang secara bertahap tersebar di luar alam api iblis, Xiao Yan, yang telah bersiap selama 7 hari di dalam alam, perlahan membuka matanya. Dia akhirnya akan mulai memurnikan api teratai pemurnian iblis. Dia telah menunggu lebih dari 1 dekade untuk hari ini.